Sekolah Minggu GKI Cinere. Selamat pagi teman-teman, apakah sudah siap beribadah? Saya sudah siap. Ini Alkitab tuh. Saya juga sudah, yuk kita ikuti ibadahnya. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik udah semangat nih kayaknya untuk ikut ibadah sekolah minggu hari ini. Udah siap pastinya. Tadi Kevin dengar kalau semuanya udah siap untuk sekolah minggu sama-sama nih. Nah, adik-adik, sebelum sekolah minggu sama-sama kita mulai, Kevin mau kasih tahu nih kalau tema hari ini yaitu Musa mendirikan kemah suci. Musa mendirikan kemah suci yang diambil dari Keluaran 40 ayat 1 sampai 33. Nah, karena Kevin lihat adik-adik semuanya udah siap nih sekolah minggu sama-sama, udah bersuka cita juga, udah semangat juga, Kevin mau ajak adik-adik semua untuk pujikan lagu Halo halo, hello hello, hola hola. Yuk kita pujikan sama-sama pujian ini. Halo, 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 apa kabarmu? Halo, 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 apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, 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 apa kabarmu? Halo, 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 apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik kita mau pujikan lagu ini sekali lagi. Adik-adik yang pujikan duluan. Semangat ya. 1, 2, 3. Halo, halo, hello, hello, hola, hola, apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola, apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk untuk penyertaan-Mu. penyertaan-Mu. Hari ini Hari ini kami akan sekolah minggu online. kami akan sekolah minggu online. Hadirlah Hadirlah bersama kami di sini. bersama kami di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Sekolah Minggu GKI Cinere. Adik-adik, sudah mempersiapkan Alkitabnya? Mari kita duduk yang rapi, kita mau memulai beribadah. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 40 ayat 1 sampai dengan 33. Keluaran pasal 40 ayat 1 sampai dengan 33 dengan judul Musa mendirikan kemah suci. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja, dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil, dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling, dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan, dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun. Kau urapi dan kau kuduskanlah dia, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat, dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka, seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi, supaya berdasarkan pengurapan itu, mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya, turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama, tahun yang kedua, pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnyalah alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannyalah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannya tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnyalah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut. Dikenakannyalah kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu. Dibawanyalah tabut itu ke dalam kemah suci, digantungkannyalah tabir penudung, dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnyalah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara, di depan tabir itu. Diletakkannya di atasnya
roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu pada sisi kemah suci sebelah selatan. Dipasangnyalah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dibakarnyalah di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannyalah tirai pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran ditempatkannya di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannyalah di atasnya korban bakaran dan korban sajian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu ditaruhnyalah air ke dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Adik-adik, Bunda sudah menyiapkan beberapa foto tentang sebuah tempat. 1,5 tahun yang lalu, adik-adik sering ke tempat ini. Adik-adik ingat nggak ya tempat ini? Coba kita lihat bersama-sama. Coba ingat nggak tempat ini? Wah, betul sekali, ingatan adik-adik tajam banget. Ternyata ini adalah Gereja GKI Cinere. Kita sering beribadah di gereja bersama-sama sebelum masa pandemi, adik-adik ya. Tetapi sekarang kita tidak bisa datang langsung beribadah di gereja karena kita harus taat pada aturan. Nah, adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik sekarang ketika tidak bisa datang langsung ke gereja, tidak bisa datang ke sekolah secara langsung seperti semula? Ih, betul sekali, adik-adik yang sedih, ada yang merasa kangen bertemu dengan teman-teman, ada yang ingin segera beribadah di gereja bersama kakak-kakak sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman sekolah minggu. Adik-adik, Bunda juga punya perasaan yang sama. Bunda juga ingin segera beribadah di gereja bersama-sama, ingin segera ketemu dengan adik-adik beribadah di sekolah minggu. Karena ini masa pandemi, kita harus taat kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kita juga harus taat kepada aturan yang dibuat papa mama supaya kita tetap sehat. Nah, kita mendoakan ya supaya pandemi ini segera berlalu. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah melihat tempat ibadah kita ya di gereja. Nah, adik-adik, pada masa dulu, pada masa zamannya Musa, bangsa Israel itu beribadah, tempat ibadahnya beda dengan tempat ibadah kita loh adik-adik. Mereka beribadah di kemah suci. Nah, kemah itu apa sih adik-adik? Betul sekali, kemah itu tempat tinggal sementara. Kemah itu bisa dipindah-pindahkan. Nah, pada masa pandemi ini, kemah
tinggal sementara oleh pasien COVID-19. Nah, karena mereka tidak mendapatkan tempat di rumah sakit adik-adik, padahal mereka harus mendapatkan perawatan secara khusus dari dokter maupun dari perawat. Oleh sebab itu, mereka mendirikan kemah di sekeliling rumah sakit, di lapangan, supaya mereka mendapatkan perawatan dari dokter. Nah, adik-adik, bangsa Israel juga sering membuat kemah adik-adik. Ketika mereka melakukan perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka membuat tenda-tenda pada saat mereka ada di padang gurun, supaya mereka mempunyai tempat tinggal sementara. Ketika mereka mau melakukan perjalanan, mereka membongkar kembali kemahnya, kemudian mereka bawa di dalam perjalanan. Ketika mereka nanti akan tinggal sementara lagi, mereka mendirikan kemah kembali. Dan bangsa Israel juga beribadah di kemah tersebut, adik-adik. Adik-adik, kemah-kemah yang tadi berbeda dengan kemah suci yang akan didirikan oleh Musa. Kemah suci ini baru pertama kali didirikan di kaki Gunung Sinai. Musa bertemu dengan Tuhan di kaki Gunung Sinai, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mendirikan kemah suci. Nah, adik-adik, perintah ini sangat-sangat penting. Mengapa? Karena kemah suci merupakan tanda kehadiran Allah. Oleh sebab itu, proses pendirian kemah suci itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Nah, adik-adik, kemah suci ini juga spesial adik-adik, karena ada tabut hukum Tuhan di dalamnya. Dan kemah suci ini didirikan di tengah-tengah kemah bangsa Israel lainnya. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan adik-adik. Mengapa Tuhan yang Maha Hadir menginginkan mendirikan kemah suci? Padahal kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, melakukan perjalanan ke tanah Kanaan, Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Pada siang hari, Tuhan memberikan tiang awan supaya bangsa Israel tidak kepanasan. Pada malam hari, Tuhan memberikan tiang api supaya bangsa Israel tidak kegelapan. Karena di padang gurun pasti belum ada listrik ya adik-adik ya. Nah, pada pagi hari, Tuhan menyiapkan apa coba adik-adik? Ingat gak? Menyiapkan makanan bagi bangsa Israel. Betul sekali, menyiapkan mana dan burung puyuh sehingga bangsa Israel tidak kelaparan. Nah, semua itu merupakan penyertaan Tuhan, merupakan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, adik-adik, mengapa Tuhan masih menginginkan Musa untuk mendirikan kemah suci adik-adik? Padahal Tuhan kan bisa hadir di mana saja sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, adik-adik, ternyata kemah suci merupakan tanda kehadiran Allah. Dan Allah ingin selalu dekat bersama umatnya. Dan Allah ingin selalu ada di tengah-tengah umatnya. Adik-adik, ketika bangsa Israel melihat ada Tuhan hadir tengah-tengah mereka, mereka tahu
bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Nah, adik-adik, kemah yang dibuat ini sangat penting ada kehadiran Allah. Karena kalau kemah didirikan tanpa ada kehadiran Allah, itu tidak ada maknanya apa-apa, adik-adik. Jadi, kemah yang dibuat ini akan menjadi luar biasa ketika Allah tinggal di dalamnya dan Allah berkenan atas seluruh kehidupan umatnya. Karena kemah suci merupakan tanda kehadiran Allah, maka Musa membuat kemah suci sesuai dengan perintah Allah. Musa membuat secara detil. Ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, dan detil-detil perabotannya disiapkan oleh Musa. Nah, adik-adik, ini menunjukkan bahwa kemah yang dibuat oleh Musa ini, kemah suci ini, itu bukan kemah sembarangan, tetapi kemah maha kudus, tanda tempat Tuhan hadir. Nah, oleh sebab itu adik-adik, Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan, tepat sesuai dengan perintah Tuhan, dan Musa menyelesaikan tepat pada waktunya. Nah, kemah suci ini karena merupakan tempat dan tanda kehadiran Allah, itu dirasakan oleh umat Israel dan seluruh umatnya. Nah, adik-adik, yang terpenting ini kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Tuhan hadir karena Tuhan berkenan atas hidup umatnya. Oleh sebab itu, umatnya harus menjaga kekudusan. Dari firman Tuhan hari ini, kita tahu bahwa Tuhan menyuruh Musa mendirikan kemah suci. Untuk apa, adik-adik? Untuk beribadah. Nah, adik-adik, kalau bangsa Israel beribadah di kemah suci, adik-adik beribadah di mana? Betul sekali, di gereja atau di sekolah minggu. Nah, adik-adik, Tuhan juga hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita, adik-adik. Di mana saja coba Tuhan hadir? Di rumah, di sekolah, di tempat kita bermain, di tempat pada saat adik-adik ibadah. Tuhan juga hadir ketika adik-adik berdoa. Ketika adik-adik melakukan ibadah bersama teman-teman. Tuhan juga hadir ketika adik-adik memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Nah, Tuhan juga hadir ketika adik-adik mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Oleh sebab itu, adik-adik harus jujur. Ketika mengerjakan ulangan, adik-adik juga harus jujur. Karena Tuhan ada di tengah-tengah adik-adik. Nah, adik-adik juga diingatkan. Ketika adik-adik mau beribadah, adik-adik juga harus menyiapkan dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, ketika adik-adik ibadah, apa yang tidak boleh kita lakukan? Dan apa yang harus kita lakukan? Coba adik-adik, ketika adik-adik ibadah, apa yang tidak boleh adik-adik lakukan coba? Betul sekali, tidak boleh sambil main-main, tidak boleh sambil tidur-tiduran, tidak boleh sambil makan dan minum dan bercanda. Nah, yang harus kita lakukan seperti apa kalau kita ibadah? Walaupun ibadah ini dilakukan secara online. Betul sekali, kita beribadah dengan tertib. Kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Karena kita tahu
Tuhan hadir pada saat kita ibadah. Tuhan juga senang ketika melihat adik-adik beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, hari ini kita diingatkan, jadilah anak yang taat kepada Tuhan, juga menjadi anak yang rajin beribadah dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Amin. Adik-adik, mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, atas firman Tuhan hari ini. Pimpin kami supaya kami bersungguh-sungguh pada saat ibadah, supaya kami berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Amin. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 84 ayat 5. Adik-adik sudah ketemu belum? Mazmur 84 ayat 5. Bunyinya, berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Sekarang kita pakai gayanya ya. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Nah, itu dia ayat hafalan kita pada minggu ini. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bunda Hati. Sekarang saatnya kita aktivitas. Aktivitas hari ini adik-adik boleh lihat di video berikut ini. Adik-adik, perlengkapan yang diperlukan untuk membuat aktivitas adalah kertas HVS, kertas origami, gunting, penggaris, pensil, spidol, dan lem. Kemudian kertas dilipat menjadi dua bagian yang sama dan dibuat garis seperti contoh pada gambar. Silahkan adik-adik gunting sesuai dengan garis yang sudah dibuat dan masih dalam keadaan kertas dilipat, sehingga akan menghasilkan pola seperti ini. Untuk adik-adik balita dan kelas kecil, boleh minta tolong mama atau papa untuk mengguntingkannya. Kemudian adik-adik membuat segitiga sama kaki sebagai pola menaranya. Setelah itu, adik-adik tulis ayat hafalan hari ini di dalam kertas HVS. Selamat mengerjakan aktivitas adik-adik, Tuhan memberkati. Nah adik-adik, inilah hasil aktivitas hari ini. Adik-adik pasti bisa membuatnya. Aktivitas hari ini untuk mengingat firman Tuhan hari ini, yaitu Musa membuat kemah suci. Setelah selesai membuat aktivitas ini, jangan lupa difoto dan dikirim ke WA grup kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan, kami terima kasih atas kebaktian pada hari Minggu ini. Terima kasih juga atas firman-Mu yang membuat kami semua bersemangat. Juga sekarang kami mau berdoa untuk GKI Cinere, gereja kita. Untuk pendeta kita, orang-orang yang bekerja di GKI Cinere, untuk kakak-kakak sekolah minggu, dan teman-teman sekolah minggu. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau menyertai negara kami dan membimbing pemerintahan Indonesia sehingga kami dapat segera melewati dan mengatasi pandemi ini. Dan kiranya dalam keadaan new normal ini, kami dapat terus berkarya untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kiranya Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa kami. Terima kasih. Amin. Adik-adik, waktunya kita memberikan persembahan kita. Persembahan adalah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik siapkan amplop yang nantinya uang persembahan adik-adik akan adik-adik masukkan ke dalam amplop ini. Dan minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Agustus. Jadi adik-adik bisa menitipkan persembahan adik-adik kepada papa dan mama untuk ditransferkan ke Bank Mandiri atas nama Gereja GKI Cinere AC 1010801455882. Nah, jangan lupa ya adik-adik untuk mencantumkan kode 001 di belakang dana persembahan sebagai kode persembahan dari adik-adik. Yuk, mari kita berikan persembahan kita. Adik-adik, gimana? Masih suka cita kan? Harus bersuka cita, harus semangatnya adik-adik. Adik-adik tahu saat kita bersuka cita di dalam sekolah minggu kita hari ini, Tuhan itu ada loh di tengah-tengah kita. Tuhan hadir mendengarkan adik-adik berdoa, memuji nama Tuhan, bahkan saat adik-adik mendengarkan firman Tuhan tadi. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Nah, pastinya kita harus bersuka cita selalu adik-adik. Seperti lagu yang ini nih, yang mau kita pujikan sama-sama. Sukacita bertemu Yesus. Yuk kita pujikan sama-sama. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya.
Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai, tapi jangan khawatir karena minggu depan kita akan kembali lagi sama-sama bersekolah minggu. Nah, sebelum kita menyudahi sekolah minggu kita, Kofren mau ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan karena pada hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah belajar dan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan jaga, Tuhan sertai kami supaya kami sehat selalu, dan juga kami selalu Engkau berkati Tuhan di dalam keseharian kami. Bapa, inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.